Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu lagi di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu jam 8 malam, premier di channel YouTube Cornerstone Jakarta dan Instagram. Saya percaya bahwa channel ini akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita akan belajar banyak firman Tuhan, Injil kasih karunia Tuhan melalui sermon-sermon yang ada di dalam Cornerstone Jakarta. Sebelum memulai sermon hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih, kebaikan, kemurahan, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Kami tahu bahwa kami ada sebagaimana kami hari ini, itu hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebentar kami ingin belajar firman Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami. Kami mau hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga setiap benih firman Tuhan yang dilemparkan dapat tertanam, tumbuh, dan tinggal, dan bahkan akhirnya berbuah banyak di dalam setiap kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tahun 2022 Cornerstone Jakarta mengambil satu tema tentang tinggal aman di dalam perkataan firman Tuhan, terambil dari Amsal 1 ayat 33. Jadi semua tema-tema yang berkaitan di sepanjang tahun 2022 ini akan berkaitan dengan Amsal 1 ayat 33 tentang tinggal aman di dalam perkataan firman Tuhan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu tema lanjutan dari apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Temanya adalah iman di dalam Yesus Kristus yang menyenangkan Tuhan. Ini akan menjadi 2 seri saja. Ini akan menjadi part yang terakhir. Minggu lalu adalah part yang pertama. Ini untuk memperingati, sebentar lagi kita akan memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa Tuhan Yesus begitu mengasihi saya dan Bapak Ibu, sehingga Dia mau mati, menanggung semua siksaan, mencurahkan darahnya di Bukit Golgota, di Taman Getsemani, agar hari ini saya dan Bapak Ibu dapat menikmati semua janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Karya Yesus di kayu salib adalah sebuah karya terbesar yang pernah ada sejak bumi ini ada. Tuhan Yesus mati bagi semua dosa dan kesalahan kita. Dia menanggung semua dera, Dia menanggung semua hukuman, Dia menanggung semua siksaan, agar hari ini saya dan Bapak Ibu dapat hidup sebagai manusia-manusia yang merdeka, yang telah dibayar lunas, yang telah dibayar dengan harga yang mahal, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan suatu darah yang mahal, darah yang suci, darah yang memerdekakan kita, darah yang membungkus kita, darah yang menguduskan kita, sehingga hari ini saya dan Bapak Ibu layak berdiri di hadapan tahta kasih karunia Tuhan untuk menikmati semua kebaikan dan kemurahannya. Hari ini kita mau belajar memperdalam lagi apa yang dimaksud dengan iman di dalam Yesus Kristus yang menyenangkan Tuhan. Karena sering sekali kita bertemu dengan orang-orang percaya khususnya yang menilai bahwa Tuhan akan semakin senang, Tuhan akan semakin bahagia pada saat mungkin pelayanan kita terus meningkat, pada saat mungkin service hour kita, jam-jam kita melayani Tuhan itu semakin banyak. Ketika semakin banyak kita membantu orang. Saya tidak mengatakan bahwa semua hal tadi itu salah. Tetapi ketika kita menggantungkan, mempercayai bahwa Tuhan akan bahagia pada saat kita melakukan perbuatan baik, itu tidak alkitabiah. Firman Tuhan berkata Bapak Ibu di Ibrani 11 ayat 6. Saya bacakan begini, Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di statement awal dikatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. But without faith, it is impossible to please Him. Tidak mungkin, kata please dipakai di sini dalam bahasa aslinya berarti juga well pleasing. Well pleasing itu sesuatu yang menyenangkan. Kata pleasing artinya juga ada satisfaction, ada kepuasan, ada enjoyment.
Jadi pada saat saya dan Bapak Ibu datang ke hadapan Tuhan, yang Tuhan lihat adalah iman kita di dalam Yesus Kristus. Pada saat kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, pada saat itulah Tuhan juga merasakan yang namanya enjoyment. Dia merasakan satisfaction, dia merasakan kepuasan. Dia puas pada saat saya dan Bapak Ibu datang dengan iman kepada Yesus Kristus. Itu yang membuat saya dan Bapak Ibu berkenan kepada Dia. Jadi hari ini berhenti mengandalkan perbuatan kita, berhenti mengandalkan ketaatan kita. Saya bukan mengatakan kita tidak perlu taat, salah. Kita sebagai orang percaya, orang-orang yang percaya kepada kasih karunia justru harusnya adalah orang-orang yang taat. Taat kepada apa yang Yesus katakan, taat kepada apa yang Yesus sudah kerjakan, taat dan percaya kepada apa yang Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib Bapak Ibu bukan sekedar untuk membawa kita nanti suatu saat sampai kepada Bapa. Tetapi efek positif dari kematian Tuhan Yesus di kayu salib juga agar hari ini saya dan Bapak Ibu memiliki hidup yang sehat. Saya dan Bapak Ibu memiliki hidup yang sejahtera selama kita di bumi. Saya dan Bapak Ibu hidup bebas dari kutuk hukum Taurat. Saya dan Bapak Ibu hidup sebagai manusia yang merdeka. Ini penting dan perlu untuk saya dan Bapak Ibu ketahui. Agar selama hidup kita di bumi, saya berdoa Bapak Ibu yang menonton sermon ini memiliki umur yang panjang bisa 80-90 tahun. Saya berdoa agar kalian semua, kita semua dapat memiliki yang namanya peace-nya Tuhan. Damai sejahteranya Allah, umur panjang, kesehatan, hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan di dalam segala aspek, hubungan yang dipulihkan. Tuhan mau kita memiliki hubungan yang sempurna. Tapi Mario, nggak mungkin lah kita tidak tinggal di dalam suatu dunia yang ideal. Kita telah hidup di dalam sebuah dunia yang jatuh ke dalam dosa. Allah, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, telah mati, turun dalam kerajaan maut, mengambil kuasa, otoritas tadi, dan kembali memberikannya kepada kita. Hari ini kita memiliki kuasa Bapak Ibu untuk hidup sejahtera, untuk hidup penuh dengan damai, untuk hidup penuh dengan sukacita. Jika Bapak Ibu nanti membaca, saya sangat menyarankan membaca kitab Galatia secara lengkap. Saya bacakan Galatia 3 ayat 24 sampai 25. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Saya ingin menggarisbawahi kata dibenarkan karena iman, bukan dibenarkan karena perbuatan, tapi kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat adalah penuntun. Kita sudah belajar minggu lalu. Dia adalah guidance, penuntun agar kita sampai kepada Kristus. Ayat 25. Sekarang iman itu, iman yang disebutkan tadi di ayat 24 akhir, supaya kita dibenarkan oleh iman. Sekarang iman itu telah datang. Siapa iman itu? Iman itu adalah Kristus. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak lagi hidup di bawah pengawasan penuntun. Hari ini saya dan Bapak Ibu telah dibayar lunas untuk tidak hidup lagi di bawah pengawasan penuntun. Siapa penuntunnya? Penuntunnya adalah hukum Taurat. Saya dan Bapak Ibu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saya dan Bapak Ibu hidup di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Kita bersepakat. Saya percaya bahwa kita semua yang menonton sermon ini, kita bersepakat bahwa kita sekarang ini hidup di suatu masa di mana Tuhan Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, sudah mati, sudah bangkit, dan hari ini Tuhan Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah sebagai pembela kita. Kita harus sepakat tentang hal itu. Bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah datang 2000 tahun yang lalu, sudah mati, sudah bangkit, dan hari ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, duduk sebagai pembela kita. Kita perlu beriman
bahwa Bapa, aku percaya bahwa Tuhan yang kusembah yaitu Yesus Kristus saat ini ada duduk di sebelah kananmu sebagai pembelaku. Hari ini kau tidak lagi memperhitungkan kesalahan, dosa dan pelanggaranku, karena aku tahu bahwa semua dosa, kesalahan dan pelanggaranku telah selesai di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Aku mengucap syukur Tuhan, aku mengucap syukur, aku beriman kepada Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus Kristus juga 2000 tahun yang lalu telah mati bagi semua sakit penyakitku, sehingga hari ini aku hidup sebagai manusia yang sehat diberkati Tuhan. Amin. Kita beriman kepada Yesus Kristus artinya kita hidup bergantung kepada apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Iman kepada Yesus Kristus artinya kita bergantung kepada apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Tuhan, kalau 2000 tahun yang lalu kau sudah menyelesaikan semua dosa dan kesalahan dan pelanggaranku. Bukan hanya itu, kau juga sudah menyelesaikan semua kutuk hukum Taurat. Jadi hari ini aku tidak lagi hidup di bawah pengawasan. Aku tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Aku hanya hidup oleh berkat Tuhan yang ada janji-janji Tuhan di Ulangan 28. Diberkatilah aku di ladang, diberkatilah aku di kota. Aku akan terus naik dan tidak akan turun. Aku menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah keturunanku. Amin. Beriman kepada Yesus Kristus artinya kita beriman kepada apa yang Tuhan Yesus sudah selesaikan, sudah kerjakan. Semua yang Tuhan Yesus kerjakan sempurna dan baik, Bapak Ibu. Hari ini kita ingin belajar hal-hal apa yang akan kita dapatkan saat kita hidup di dalam iman. Hal-hal apa yang akan kita dapatkan pada saat kita hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jika Bapak Ibu membaca Ibrani 11 ayat 1 sampai 40 berbicara tentang iman, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah dasarnya iman di Ibrani 11 ayat 1. Kita akan belajar tadi Ibrani 11 ayat 6 bahwa without faith, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini kita ingin belajar yang pertama, hal-hal apa yang kita dapatkan pada saat kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Yang pertama kita lihat dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Ibrani 11, kita akan membaca kembali. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat kedua, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ya, ayat yang ketiga, ini menjadi ayat sentral kita di poin pertama. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita fokus di bagian pertama. Karena iman kita mengerti. Perhatikan Bapak Ibu. Through faith we understand. Karena iman, melalui iman kita dapat mengerti. Iman kepada Yesus Kristus dapat membawa saya dan Bapak Ibu memiliki suatu pengertian. Wah, jadi kompleks nih sepertinya. Apa itu pengertian? Banyak kejadian, banyak hal-hal yang kita lihat Bapak Ibu, yang sepertinya tidak dapat kita mengerti dengan mata fisik kita, yang tidak dapat kita mengerti dengan pengetahuan kita, yang tidak dapat kita mengerti dengan pengalaman kita. Yang saya dan Bapak butuhkan adalah understanding, pengertian. Iman kepada Yesus Kristus akan memberikan kita pengertian. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus dapat melihat suatu kejadian, dapat melihat suatu situasi, dapat melihat suatu kondisi dengan hikmat, dengan pengertian dari Tuhan. Dikatakan tadi di ayat 3, karena iman kita mengerti. Saat segala sesuatu sepertinya tidak kita mengerti Bapak Ibu, we need faith.
kita butuh iman. Imanlah yang akan menuntun kita kepada pengertian. Jika kita buka selanjutnya, ini berkaitan. Efesus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Efesus 5 ayat 17. Tadi kita sudah belajar bahwa iman akan menuntun kita kepada pengertian. Efesus, apa efeknya setelah kita memiliki pengertian? Efesus 5 ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 17 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pada saat kita memiliki iman kepada Yesus Kristus, maka itu akan menuntun kita kepada suatu pengertian. Setelah kita memiliki pengertian ini Bapak Ibu, maka apa dikatakan di ayat terakhir tadi? Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pengertian inilah yang akan membawa kita untuk masuk kepada kehendaknya Tuhan. Amin. Banyak orang tidak mengerti apa yang menjadi kehendak, rencana, dan tujuan Tuhan di dalam kehidupannya karena dia tidak memiliki pengertian. Pengertian tidak dimiliki karena tidak ada iman kepada apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Amin. Jadi dasarnya adalah, substansnya adalah faith in Christ. Saat saya memiliki iman kepada Yesus Kristus, itu yang membawa saya masuk ke dalam pengertian. Pengertian inilah yang akan menuntun dan membawa saya kepada kehendak, rencana, dan tujuan Tuhan di dalam hidup saya. Kalau orang-orang yang hidupnya setengah-setengah, kadang-kadang dia beriman kepada apa yang Yesus kerjakan, kadang-kadang dia beriman kepada apa yang dokter katakan, kadang-kadang dia beriman kepada apa yang Yesus sudah selesaikan, kadang-kadang dia beriman kepada apa yang dunia katakan, engkau tidak akan memiliki pengertian yang sempurna. Pada saat engkau tidak memiliki pengertian yang sempurna, pemahaman yang sempurna, pada saat itu juga kita tidak akan memahami apa yang menjadi kehendak, rencana, dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di satu sisi kita percaya Tuhan akan menolongku di dalam kasus ini. Tuhan akan mempromosikanku. Itu yang kita percaya. Aku percaya oleh Yesus, Tuhan akan mempromosikanku. Di sisi lain, kayaknya nggak mungkin aku hanya mengandalkan Tuhan. Aku akan mengandalkan upayaku, melakukan suap, sogok untuk mendapatkan promosi. And then, kita tidak akan mendapatkan pengertian. Pada saat kita tidak mengerti, maka kita tidak akan sampai kepada tujuan dan rencana Tuhan. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, dasarnya, substansnya adalah iman kepada Yesus Kristus. Saya ingin Bapak Ibu dapat mengerti apa yang disampaikan ini, karena ini penting sekali. Karena kita sudah belajar juga di beberapa sermon sebelumnya, living with purpose, hidup dengan tujuan. Tujuan tidak pernah tercapai pada saat kita tidak tahu kita beriman kepada siapa. Sama ketika orang naik pesawat. Pada saat saya nggak tahu kemana pesawat itu pergi, sampai saya punya iman kepada tiket pesawat tadi, saya punya iman kepada pilot yang akan mengendarai pesawat tadi. Saya nggak mungkin datang ke bandara, datang masuk, entah saya beli tiketnya entah kemana aja terserah, saya check in, saya berharap saya pergi ke Medan, tiket yang saya beli ternyata ke Makassar misalnya. Kita butuh iman di dalam Yesus Kristus. Dengan memiliki iman di dalam Yesus Kristus, dengan memiliki iman kepada karya Yesus, itu akan membawa kita kepada suatu pengertian. Pengertian inilah yang akan membawa kita, menuntun kita kepada apa yang menjadi kehendak, tujuan, dan rencana Tuhan. Di 2 Timotius 2 ayat 7, Bapak Ibu, kita buka sama-sama. 2 Timotius 2 ayat 7. 2 Timotius 2 ayat yang ke-7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Banyak orang mengira bahwa pengertian, tadi kita sudah belajar iman di dalam Yesus Kristus akan menuntun kita kepada pengertian. Pengertian akan menuntun kita kepada kehendak, tujuan, dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang melihat
iman di dalam Yesus Kristus adalah sesuatu yang hanya dapat diterapkan di dalam kehidupan rohani kita, yang hanya dapat diterapkan di dalam hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Tidak. Iman di dalam Yesus Kristus dapat mengajarkan segala sesuatu kepada saya dan Bapak Ibu. Dikatakan apa? Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu, saudara-saudaraku Cornerstone yang menonton sermon ini, yang mendengar sermon ini, firman ini buat saya dan engkau Bapak Ibu. Tuhan akan memberi kepadamu, katanya, pengertian, understanding dalam segala sesuatu. Unlimited. Tidak terbatas itu hanya kehidupan rohani, tapi segala sesuatu. Iman di dalam Yesus Kristus tidak hanya memberi kita pengertian akan kehendak Tuhan, tetapi juga segala sesuatu. Apa hari ini yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku rasakan yang kita sepertinya kurang mengerti? Yang saya dan Bapak Ibu butuhkan adalah iman di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus itu yang akan menuntun kita untuk memberitahu apa yang harus kita baca, memberitahu kemana kita harus pergi, untuk memberitahu siapa yang harus kita hubungi, memberitahu bagaimana untuk cara menyelesaikan sebuah masalah. Segala sesuatu. Jadi iman itu dapat diandalkan. Yesus Kristus dapat diandalkan untuk segala sesuatu. Sayangnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sudah dibentuk oleh teknologi. Semuanya dibuat seperti sangat mudah, sangat gampang. Hanya dengan memegang handphone, seseorang bisa tahu berapa waktu yang dibutuhkan dari kota Bogor untuk sampai ke Jakarta. Terjadi, ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya aplikatif. Terjadi sesuatu yang sifatnya untuk mempercayai iman itu tergerus intensitasnya. Mulai sedikit. Berapa lama ya kira-kira hari ini misalnya dari Bogor ke Jakarta? Oh, kita cek aja ke aplikasi. Oh, kita butuh 1,5 jam. Saya bukan mengatakan bahwa kita sedikit-sedikit, pakai iman. Tapi iman dapat Bapak Ibu pakai. Iman kepada Yesus Kristus dapat Bapak Ibu gunakan untuk segala sesuatu. Tuhan, jalan mana yang harus aku pilih ya? Apakah aku harus lewat tol? Apakah aku harus lewat non-tol? Tuhan, aku percaya penyertaan-Mu akan senantiasa membuatku sukacita. Tuntunlah aku Tuhan, bawalah aku Tuhan. Amin. Yang baru saya sampaikan adalah ini penggunaan yang sederhana. Belajar menggunakan iman kepada Yesus Kristus mulai dari hal kecil. Sedikit-sedikit kita sudah terbiasa menggunakan teknologi. Saya tidak mengatakan bahwa teknologi itu dapat salah, tidak. Saya hanya mengatakan bahwa kita harus memanfaatkan teknologi untuk hal baik, tidak hanya kehidupan kita, tapi rohani kita. Mungkin sesekali Bapak Ibu boleh mulai mengandalkan. Aku mau mengandalkan iman dalam Yesus Kristus. Tuhan, tuntun aku dong Tuhan, aku lewat mana? Hari ini aku tidak memakai aplikasi untuk menuntun jalan, tapi aku berharap hanya Engkau yang menuntunku. Bapak Ibu akan mengalami yang namanya intimasi dengan Tuhan. Mengalami yang namanya ada satu bonding, ada satu ikatan yang semakin kuat kepada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, sering juga di dalam sebuah meeting, saya tidak mengerti topiknya. Saya tidak memahami apa yang sedang didiskusikan, tapi saya diundang di meeting tersebut. Saya butuh iman di dalam Yesus Kristus. Tuhan, berikan aku pengertian apa yang sedang mereka diskusikan dan apa yang harus aku sampaikan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benarlah firman-Mu di kitab Timotius tadi Bapa, bahwa pengertian akan diberikan untuk segala sesuatu. Aku beriman kepada Engkau Yesus, berikanlah pengertian. Amin. Tiba-tiba ide-ide cemerlang muncul. Tiba-tiba hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan itu muncul dalam diskusi.
Saya dan Bapak Ibu perlu terus untuk mengandalkan iman kepada Yesus Kristus. Dia akan menuntun engkau kepada pengertian. Pengertian ini akan menuntun saya dan Bapak Ibu semakin dekat kepada kehendak, tujuan, dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Berapa banyak keputusan yang telah kita buat di dalam kehidupan kita yang tidak mengandalkan iman kepada Yesus Kristus. Saya ingin kita membaca satu ayat lagi. Mazmur 147 ayat 5. Mazmur 147 ayat 5. Mazmur 147 ayat yang kelima. Dikatakan demikian. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatannya, kebijaksanaannya tak terhingga. Dikatakan His understanding is infinite. Tidak terbatas Bapak Ibu, tidak terhingga. Pengertian yang dapat Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu. Sehingga orang-orang percaya nanti di dalam sebuah meeting, di dalam sebuah pertemuan, di dalam sebuah situasi, orang-orang akan melihat, hey, beda pengertian yang engkau miliki. Engkau dapat melihat sesuatu itu dari aspek yang berbeda. Engkau dapat melihat sesuatu itu dari aspek, dari cara-cara pandang yang tidak terfikirkan oleh orang lain. Itu yang ada di dalam setiap saya dan Bapak Ibu. Kita memiliki understanding infinite understanding, sebuah pengertian yang tidak terbatas karena Tuhan telah memberikannya. Dikatakan tadi, saya bacakan sekali lagi, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Kebijaksanaannya Bapak Ibu, understandingnya, pengertiannya sudah Dia berikan kepada saya dan Bapak Ibu melalui iman di dalam Yesus Kristus. Jadi harusnya hari ini tidak ada lagi hal yang tidak saya dan Bapak Ibu mengerti. Hanya mungkin kita belum mengetahuinya, kita belum mau mengeksplornya lebih lagi. Bapak Ibu harus tahu bahwa iman kepada Yesus Kristus yang ada di dalam kita, potensinya luar biasa. Amin. Dikatakan tidak terbatas. Pikiran kita itu yang sering sekali membatasi besarnya manifestasi dari iman kepada Yesus Kristus. Makanya saya selalu membiasakan di dalam pekerjaan, di kantor, di tim juga. Kata yang harus dibuang dari tim saya adalah tidak bisa, tidak mungkin, tidak pernah. Kata-kata itu tidak boleh ada di tim. Tidak mungkin, tidak pernah, tidak bisa. Karena saya tahu ada pengertian yang Tuhan berikan di dalam setiap kita orang percaya yang tidak terbatas. Hanya saja banyak orang percaya yang malas mau menggunakan iman kepada Yesus Kristus. Yang malas untuk menunggu, yang malas untuk berjalan di dalam pengharapan. Saya sudah pernah sharing kemarin, beberapa waktu lalu kita ada satu project. Sampai jam 11 siang, kita masih di urutan keempat, kita masih di posisi keempat dari proyek tersebut atas penjualan. Saya bersama tim memutuskan kami mau memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Kami minta waktu 2 jam. Karena sebenarnya proyek tadi tutupnya jam 3, tapi jam 11 sudah mulai diberitahu bahwa posisi kami nomor 4. Di dalam periode tersebut, kami tetap meletakkan iman kepada Yesus Kristus. Secara tiba-tiba, tim member saya mendapatkan satu penjualan, dapatkan satu pembeli yang luar biasa size-nya. Dan hanya dalam hitungan jam, Tuhan dapat mengubah yang tadinya posisi terbawah jadi posisi paling atas. Iman di dalam Yesus Kristus tidak pernah gagal, Bapak Ibu. Tidak terbatas. Tuhan akan menuntun saya dan Bapak Ibu untuk memberitahu, ayo hubungin si A, ayo hubungin si B, ayo hubungin si C. Dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Tuhan bisa menggerakkan mereka untuk memberikan ordernya kepada kita.
itu hanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Kita akan belajar lagi nanti di seri berikutnya. Belajar tentang apa hal berikutnya yang akan didapatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saya ingin memperkuat di sini dulu Bapak Ibu, bahwa iman di dalam Yesus Kristus itulah yang akan memberikan saya dan Bapak Ibu pengertian. Pengertian tadi akan menuntun kita kepada kehendak Tuhan. Pengertian tadi akan menuntun kita kepada rencana Tuhan. Pengertian tadi akan menuntun kita kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika Bapak Ibu melihat banyak sekali cerita di dalam Alkitab yang terjadi di dalam kehidupan tokoh-tokoh Alkitab tadi, yang mereka tidak dapat menggenapi tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupannya mereka, karena mereka tidak memiliki faith atas apa yang Tuhan katakan. Pada saat Saul sudah dipilih Tuhan, oke, Saul engkau menjadi raja atas bangsa Israel. Begitu Samuel mentahbiskan dia, Saul tidak setia terhadap apa yang Tuhan katakan. Dia melakukan suatu kesalahan yang besar. Dia melakukan korban bakaran, persembahan korban perang sebelum Samuel datang. Pada saat itu harusnya Samuel yang melakukan. Tapi apa kata Saul? Aku kira engkau nggak akan datang. Aku kira engkau akan nggak datang. Aku melihat musuh sudah datang menyerang kami. Jadi aku harus melakukan ini. Engkau tidak taat, kata Samuel. Engkau tidak hidup di dalam apa yang aku perkatakan. Karena apa yang dikatakan Samuel adalah sesuatu yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel melalui Samuel. Saul memilih untuk lebih mendengar apa yang rakyatnya, apa yang tentaranya katakan, apa yang tentaranya cemaskan daripada apa yang Tuhan katakan. Samuel tidak memiliki iman terhadap apa yang Tuhan katakan melalui Saul. Maksud saya, Saul tidak memiliki iman terhadap apa yang Tuhan katakan kepada dirinya melalui Samuel. Kalau saja pada saat itu Saul mau setia terhadap apa yang Tuhan katakan, maka Daud tidak akan pernah muncul di dalam Alkitab. Saul adalah pilihan pertama. Tapi Saul gagal hanya karena dia tidak memiliki iman kepada apa yang Samuel katakan. Hari ini Bapak Ibu, saya rindu setiap kita orang percaya tetap dapat berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Kita tetap dapat berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Kita tetap diikuti oleh kebajikan dan kemurahan saja. Kita tetap mengalami hidup yang sehat, kesehatan, Zoe life, hidup yang sehat, hidup yang diberkati, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang yang penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu memerlukan yang namanya iman di dalam Yesus Kristus. Bergantung penuhlah kepada iman Yesus Kristus. Dan percaya iman kepada Yesus Kristus itulah yang akan membawa kita kepada suatu pengertian. Dan pengertian tadi itulah yang akan membawa kita kepada kehendak, rencana, dan tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Saya percaya bahwa setiap sermon yang disiapkan oleh Cornerstone Jakarta dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu dimanapun kau berada. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami telah belajar firman-Mu. Kami percaya bahwa iman di dalam Yesus Kristus itu yang akan membawa kami ke dalam suatu pengertian. Pengertian ini yang akan membawa dan menuntun kami kepada kehendak, rencana, dan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan iman kepada Yesus Kristus itu juga yang akan mengajarkan kami segala sesuatu. Kami tahu Tuhan bahwa pengertian yang dari Engkau itu tidak terbatas, tidak terhingga. Hari ini kami mau menerima setiap pengertian daripada Engkau, agar kami mengerti setiap rencana, tujuan, dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih, kebaikan, dan kemurahan-Mu. Hari ini kami mau berdoa Bapak, aku mau berdoa bagi setiap orang yang menonton sermon ini, teman-teman, sahabat-sahabat Cornerstone Jakarta. Jika ada bagian tubuhmu yang kau rasa saat ini sedang sakit, letakkanlah tangan kananmu pada bagian tubuhmu yang sedang sakit. Aku mau berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, aku berdoa buat setiap orang yang meletakkan tangan kanannya pada bagian tubuhnya yang sakit. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh aku ikat, patahkan, dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang sehat, sempurna,
kesempurnaan, tubuh yang sehat sempurna secara supernatural Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami telah menerima kesembuhan, kami telah menerima kebaikan dan kemurahan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Tetap terkoneksi dengan Cornerstone Jakarta. Sermon terbaru hadir setiap hari Rabu jam 8 malam melalui YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.